Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa istiqomah untuk menghadiri sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi investasi dan tabungan akhirat kita. Karena satu di antara bekal kita itu adalah amal soleh yang nanti akan menjadi misbahun mudhi', lampu yang menerangi alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, seperti biasa setiap Jumat yang kedua dan keempat kita baca kitab Ad-Da' wad Dawa yang dikarang oleh seorang ulama yang termasuk produktif di dalam mengarang kitab. Antara lain beliau juga mengarang kitab Zadul Ma'ad, kemudian Ighasatul Lahfan, Madarijus Salikin, dan lain sebagainya. Termasuk satu di antaranya ini Ad-Da' wad Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isyafi. Dan kitab ini termasuk banyak dikaji karena memang isinya bagus untuk mengingatkan kita terkait dengan masalah tazkiyatun nafas atau menata hati, obat-obat penyakit hati. Kita sampai pada faslun alladzina i'timadu ala afbillah fadayya'u amrahu wa nahyahu. Bab yang menerangkan tentang orang-orang yang bersandar kepada ampunan Allah, tetapi mereka itu mengabaikan atau bahkan menyepelekan terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Jadi ini mboten matching, tidak ngeklop antara yang dia inginkan dengan kenyataannya. Sama dengan orang yang dia itu optimis menjadi ahli surga, tetapi amalannya bukan amalan ahli surga. Ini orang yang seperti ini
akan tertipu oleh angan-angannya sendiri. Allah itu memang maha pengampun, Allah itu maha ghafur, maha rohim, iya betul. Tetapi ampunan Allah itu kan diberikan kepada hamba-hambanya yang bertaubat itu secara benar atau taubatan nasuha. Jadi kalau orang itu melakukan perbuatan dosa dengan sengaja, apalagi kemudian dosa itu dilakukan secara terang-terangan, kemudian malah ditambah lagi dicerita-ceritakan kepada orang lain untuk dibangga-banggakan, nah seperti ini akan sulit mendapatkan ampunan Allah. Nah, jadi kalau orang itu kepingin ampunan Allah, kepingin yang namanya rahmat Allah, ya tentu dia harus melakukan perbuatan yang mengacu atau menjadi sebab turunnya ampunan Allah, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Wa kasirun minal juhal, banyak orang itu yang al-juhal itu ya, yang bodoh, jahil itu bodoh. Iktimadu ala rahmatillah wa afwihi wa karamihi, yang mereka itu bersandar atau bergantung kepada rahmat Allah, ampunan Allah dan kemurahan Allah. Betul, dan memang harus sebenarnya kita bergantung kepada rahmat Allah, ampunan Allah, kemurahan Allah. Tetapi masalahnya di sini ada sebagian orang yang juhal tadi, orang yang bodoh tadi, mereka itu wadoyau amrohu wanahyahu. Mereka berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah, berharap kemurahan Allah, tetapi mereka melupakan merupakan perintah dan larangan Allah. Ini bisa dipahami kira-kira nih seperti ini. Jadi kepingin rahmati Gusti Allah tapi sembahyang mboten tahu. Kepingin rahmati Gusti Allah tapi Ramadan gak tahu poso. Lah ini seperti ini konyol ini namanya. Tidak pas. Orang seperti ini wanasu annahu syadidul iqab. Mereka itu berarti melupakan bahwa Allah itu syadidul iqab. Allah itu amat dahsyat siksanya, amat pedih siksanya. Jadi kalau kita itu memahami agama itu harus secara pas. Jangan sampai salah. Satu contoh misalkan ada ayat yang menerangkan tentang ancaman Allah kepada orang-orang kaya yang mereka itu menumpuk-numpuk hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah ini ayat yang dibaca oleh orang kaya. Kalau ayat ini dibaca oleh orang miskin, nanti dipakai alat untuk kilo sampean sogo aja medhit kilo ayat. Jadi harus pas lah memahami ini, supaya tidak seperti orang yang model kayak begini, berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, tetapi perbuatannya malah mengundang kemurkaan Allah. Maka orang seperti ini fahuwa kal mu'anid. Orang seperti ini termasuk orang yang tidak beradab, ya, orang yang kayak cara Jawa ini orang yang kodo. Kayak jenengan punya putra minta sangu misalnya, tapi putrane panjenengan nek dikengen napa-napa males, dikandani bantah, dipenging malang lawan. Itu kira-kira bagaimana perasaannya? Ya seperti itulah orang yang
gak matching antara yang dia inginkan dengan yang dia lakukan. Nah, kita itu sebagai seorang hamba seharusnya ya kalau mau mendapatkan rahmatnya Allah ya kita harus manut. Namanya hamba itu kan abdi itu kan kawula, ya harus manut terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dilarang pun harus kita tinggalkan. Raja'uka li rahmatin man lan tuti'uhu minal hitlan wal humuki. Harapannya terhadap rahmat Allah yang tidak diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan kepadanya, ini termasuk kehinaan. Jadi kalau terus menerus kita itu tidak pernah memperhatikan perintahnya Allah, maka ini justru akan semakin melalaikan kita dari rahmatnya Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika ditanya orang, Nabi Ibrahim itu kan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya, Khalilur Rahman. Ibrahim Khalilur Rahman. Ketika ditanya oleh orang, wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan sampai Anda itu kok diangkat menjadi kekasihnya Allah, menjadi Khalilur Rahman? Nabi Ibrahim menjawab dengan 3 jawaban. Satu diantaranya, ikhtartu amrullah ala amrin ghairi. Aku selalu menomorsatukan perintah Allah ala amrin ghairi, di atas segala apapun yang ada di dunia ini. Nah, ini kan hebat. Sehingga karena hebatnya kayak begitu, akhirnya berbalas. Allah pun juga menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Aku angkat Ibrahim itu sebagai kekasihku. Nabi Ibrahim pun juga begitu. Aku jadikan Allah itu sebagai nomor 1 dalam hidupku. Ikhtartu amrullah ala amrin ghairi. Misalkan waktunya adzan berkumandang, ya sudah kita nomor 1kan sholat. Perkara urusan yang lain nanti bisa nomor 2, bisa nomor 3, bisa nomor sekian. Kemudian setiap kita mau melakukan perbuatan apapun, selalu kita awali dengan berdoa. Ini kan akan menjadikan turunnya rahmat Allah, turunnya pertolongan Allah, turunnya ampunan Allah. Para jamaah sekalian, dari penjelasan ini bisa kita ambil satu pelajaran, bahwasanya ketika kita itu menginginkan menjadi orang-orang yang termasuk golongan ahli surga, maka tentu latihannya mulai sekarang. Jadi kita harus melakukan amalan-amalan ahli surga, amalan-amalan yang akan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an nanti bisa dibaca surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama, la yastawi, tidak sama
Siapa yang tidak sama? Ashabun nar wa ashabul jannah. Orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai ahli neraka, wa ashabul jannah, dan orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai ahli surga. Jadi gaya hidupnya aja tidak sama. Dari cara tidurnya saja sudah berbeda. Dari cara bangunnya sudah berbeda. Orang itu kalau sudah daftar jadi ahli surga, maka setiap hidupnya selalu dikawal dengan doa-doa sebagaimana tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sing mboten ahli swarga nggih sak penake, sak penak-penake. Misalnya turu nggih sak turu-turune, tangi nggih sak tangi-tangine, enggak mikir kok sopo, ya apa, biasa. Enggak mikir waktu sholat, mereka ya cuma hanya tersibukkan dengan kehidupan dunia ini saja. Semakin kita tersibukkan dengan dunia, ini otomatis Pak, maka akan semakin kita itu lupa dengan akhirat kita. Nah, ini bisa kita rasakan ya. Kita di dunia ini hanya tersibukkan dengan urusan-urusan dunia yang tidak kita niatkan untuk akhirat. Itu nanti secara otomatis pasti akan membutakan hati kita dengan akhirat. Makanya Islam itu mengajarkan keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Tetapi perlu difahami, seimbang dunia akhirat ini bukan berarti 50-50. Tidak 50% dunia, 50% akhirat, tidak. Tetap wal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Maksudnya mboten nyambut gawe, mboten nopo. Dadi nggih mek wiritan tok gak nyambut gawe. Ini melupakan dunia untuk akhiratnya. Padahal kita kan hidup di dunia. Kita di dunia juga butuh makan, kita juga butuh punya rumah, butuh ya kepentingan dunia. Kita tidak dilarang. Maka Nabi kan mengatakan, bukan orang yang baik orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Walal akhirah li dunyahu, atau meninggalkan akhirat untuk dunianya. Belas betul mikir akhirat, sambut gawe tok. Ke kepentingan dunia. Bukan itu yang terbaik. Tetapi yang terbaik yang bagaimana kata Rasulullah, hatta yusiba minhuma jami'an, sampai mereka itu bisa menyeimbangkan keduanya secara proporsional antara dunia dengan akhirat ini secara seimbang. Kenapa? Karena fa'inna dunya balagun ilal akhirah. Karena dunia ini yang nanti akan bisa menjadi jalan kita untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Indah sekali Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Jadi orang Islam itu harus kaya, harus. Orang Islam itu harus memegang kekuasaan, harus. Ini sering kali saya sampaikan. Tetapi kesemuanya itu nanti akan bisa menjadi kemaslahatan umat, akan bisa menjadi investasi akhirat. Bukan yang hanya untuk kepentingan dunia saja. Bahkan naudzubillah min dzalik, sampai ada yang menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Loh apa ono to? Enggak ada wong dawuh Kanjeng Nabi kok. Apalagi di akhir zaman ini. Hanya orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, wailul li ummati min ulama isyu. Celakalah umatku kalau sudah mereka itu bertemu dengan
ulama yang jahat. Bagaimana ciri mereka? Yattahiduna hadal ilma tijaratan. Mereka menjadikan ilmu ini sebagai barang dagangan, yabi'unaha min umara'i zamanihim, yang dijual kepada pemimpin-pemimpinnya pada zaman mereka. Kan berarti ada itu yang golongan orang-orang yang menjual akhiratnya untuk kepentingan dunia. Nah, di sini ada kisah. Inna qauman alhadhum amaniyul maghfirati hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Nah, ini harus hati-hati. Jadi ada satu kaum yang mereka itu lalai. Mereka itu berharap ampunan Allah. Mereka itu berharap mendapatkan maghfirahnya Allah. Tapi tidak diiringi dengan niatan di perbuatan yang baik tadi itu. Apa akhirnya? Naudzubillah min dzalik, mereka itu kharaju minad dunya bighairi taubah. Akhirnya mereka itu meninggalkan dunia sebelum sempat bertaubat kepada Allah. Nah, ini kalau bahayanya. Bahayanya kalau hanya berangan-angan tetapi tidak ada amal. Jadi berharap kepada ampunan Allah itu itu baik dan memang harus seperti itu. Tetapi yang jadi masalah ketika tidak diiringi dengan upaya-upaya, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mendatangkan ampunan. Ini yang namanya konyol ya seperti ini, Pak. Sehingga akibatnya nanti mereka bisa-bisa kharaju minad dunya bighairi taubah. Wis aku tak sembayang kok wis tak mulai tahun ngarepe. Saiki tak senang-senang sik, tak bebas-bebas sik uripku. Ternyata sebelum 2022 wong namanya ajal enggak ada yang tahu. Kok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala belum sempat dia bertaubat. Makanya kalau urusan akhirat itu mesti wasari'u, mesti perintahnya bersegera, badiru, cepat-cepatlah, bergegaslah. Tapi untuk urusan dunia, ya tanganilah dengan santai. Karena apa? Karena ini nanti jangan sampai kita tidak bisa memungkasi kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Makanya saya iso-isone mulai saat ini kita harus mendaftarkan diri kita sebagai calon penghuni surga. Nah, ini alasan mereka bahwa kami adalah orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah. Ya betul, harus memang. Tetapi ini lagi sekali lagi yang menyebabkan kesalahan itu tidak diiringinya persangkaan itu dengan amal perbuatan. Padha karo kepengin wareg tapi gak gelem usaha. Nggih, paling wonten nggih njupuk sego nang pere, terus wonten napa niku disendoki, terus dilebokno, itu kan usaha supaya kenyang. Kalau hanya kepingin kenyang tapi aku kepingin wareg kamu ini guys, tapi temahna rasa-rasa, ya ndak bisa. Karena keinginan tidak diiringi dengan amal. Hanya sekedar napa lek ngarani iki napa angan-angan kosong seperti ini. Hanya sekedar angan-angan kosong. Nah, ini disebutkan di dalam As-Sahihaini, dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, satu hadis dari Usamah bin Zaid
Ia mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Usama bin Zaid itu bercerita, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Nanti akan didatangkan seseorang laki-laki pada hari kiamat. Fayulqa finnar. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aktabu batnihi. Sedangkan isi perutnya terburai. Na'udzubillah min dzalik. Fayaduru finnar kama yadurul himara birroha. Kemudian dia itu seperti keledai yang berputar di keledai yang berputar di penggilingan gandum. Artinya dia itu berputar-putar, dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan berputar-putar. Fayadufu bihi ahlun nar. Kemudian dia dikerumuni oleh para penghuni neraka yang lain. Sambil ditanya, fayakulun, ya fulan, ma asabaka. Wahai fulan, apa yang menjadikan Anda seperti ini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukankah kamu dulu di dunia pernah menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami berbuat munkar? Fayaqulu kuntu amarokum bil ma'ruf wala atihi wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Naudzubillah min dzalik. Nah niki sing paling rawan terkena penyakit niki nggih golongane penceramah, mubalek. Mereka itu nanti akan ditanya oleh penghuni neraka. Lho sampean bener tukang ceramah itu pidato ya. Lah kok mlebu neraka mbek awake dhewe ngene iki. Ben nek sampean ngejak apik mengelek, apa jawab dia? Kuntu amarokum bil ma'ruf wala atihi. Ya, karena dulu di dunia saya hanya menyuruh kepada kebaikan tetapi aku tidak mengerjakan kebaikan. Wa anhakum 'anil munkar, dan aku mencegah kalian dari kemungkaran, mengajak meninggalkan kemungkaran, tetapi justru aku mendatanginya, justru aku melakukannya. Nah, naudzubillah min dzalik. Makanya kita selalu mohon kekuatan kepada Allah, lahir dan batin, supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita ilmui. Ini kalau di dalam Al-Quran itu ada itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah engkau menyuruh orang melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri. Niki monggo kula kali jenengan nyuwun perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini yang sudah ngaji seperti ini tidak sampai termasuk orang-orang yang meninggalkan kebaikan yang sudah kita ketahui. Karena orang itu kalau tidak diberi kekuatan Allah, waduh sulit Pak. Jadi gelar kiai, gelar ustadz itu belum jaminan. Gelar itu kan hanya penilaian dunia. Makanya siapapun itu perlu pertolongan Allah, perlu kekuatan dari Allah, kekuatan lahir, kekuatan batin. Lebih-lebih di akhir zaman seperti ini. Termasuk kita mau ngaji seperti ini. Ini kalau di dalam Al-Quran surat Al-An'am kalau tidak salah insyaallah. Surat Al-An'am atau An-Naml ayat 125 itu. Surat ini ayat yang menerangkan betapa beruntungnya orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu kelapangan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Al-An'am, surat Al-An'am ayat 125.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan hidayah petunjuknya, maka salah satu indikasinya, ciri-cirinya adalah yasrah sadrahu lil Islam. Hatinya ini diberikan lapang untuk senang menerima, ridho terhadap apapun saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ajaran Islam. Sebaliknya wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Kalau orang itu akan menjadi orang yang sesat, itu ciri-cirinya juga gampang. Ngelakoni keapian itu abot. Ka'annama yas'adu fis sama, sebagaimana beratnya orang yang naik ke atas langit. Abot, masih ngeten ya abot. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Monggo kalau ada yang didiskusikan. Mau teman-teman, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan 10 menit lagi karena waktunya masih panjang. Saya baca lagi hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau tepatnya ini Rasulullah itu bercerita, marartu lailata usri ala qaumin tukradu sifahuhum bimaqaridha minan nar. Pada malam Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, aku melewati satu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Fakultu, aku bertanya, di Rasulullah itu ketika perjalanan Isra Mi'raj itu kan beliau didampingi malaikat Jibril dan malaikat Mikail sebagai guide-nya. Satu di antara agenda Rasulullah adalah kunjungan ke surga dan ke neraka. Di Rasulullah itu diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menyaksikan itu. Maka al-jannatul haq wan naru haq. Surga itu nyata adanya, neraka itu nyata adanya. Rasul diberikan gambaran salah satu bentuk siksa di neraka, ada orang yang mereka itu digunting bibirnya dengan gunting dari api neraka. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haulai, siapa mereka Jibril? Nah ini yang bahaya ini. Khutaba'u min ummatika min ahli dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ta'qilun. Mereka itu adalah orang-orang yang tukang khutbah. Ini nanti. Mudah-mudahan kalau kalian diberi kekuatan dari umatmu di dunia ini yang mereka itu kanu ya'muruna an-nasa bil birri, mereka melakukan atau menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, tetapi wayan sauna anfusahum, mereka melupakan diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu di sini Rasulullah SAW memberikan satu solusi
menutup nih solusi supaya kita itu terselamatkan dari yang semua itu. Apa yang kita mohon? Tentu satu yang kita mohon, ketetapan hati. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan doa yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik juga, Rasulullah SAW itu sering mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Fakulna, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kami telah beriman pula terhadap apa yang kau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kan doa itu tadi kan doa kekhawatiran. Kekhawatiran hatinya ini tidak mantap, hatinya ini masih berbolak-balik. Ketika para sahabat oleh Rasulullah diajari doa ini, mereka bertanya, wahai Rasulullah, napa panjenengan boten mantep dengan keimanan kami? Apa jangan masih tidak percaya? Kemudian Rasulullah menjawab, qala, na'am, benar. Innal quluba baina isba'aini min asabiillah yuqallibuha kaifasya. Sesungguhnya hati manusia ini, kata Rasulullah sambil beliau itu memberikan isyarat, bagaikan di antara dua jari-jarinya Allah. Maka Allah lah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga ada seorang kiai masuk Hindu, seperti yang viral dulu itu, yang secara nalar kayak tidak mungkin. Wong lahir dari keluarga santri, pendidikannya itu madrasah, pegawai kantor Kementerian Agama, sudah khutbah di banyak masjid-masjid, bukan masjid ecek-ecek, masjid elit, tetapi na'udzubillah min dzalik, ternyata meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Dan kabar dari orang dekatnya, info validnya dia sudah masuk Hindu. Nah, ini kan belum ada jaminan. Maka yang harus kita mohon adalah sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami dalam agamamu. Atau kita baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi selalu kita itu memohon perlindungan Allah Ta'ala dari godaan-godaan yang bisa membalikkan kita dari kebenaran, memelencengkan kita dari jalan kebenaran. Karena boleh jadi kita sekarang sergap ngaji, nanti ada bosennya. Manusia itu kadang-kadang ya suka suka bosen. Hatinya kadang-kadang suka bolak-balik, kadang kepingin ngaji, kadang ya rasa-rasa. Seperti itulah memang hati manusia itu, namanya hati itu qalbun yataqallab, selalu bolak-balik. Kalau bahasa anak sekarang kan tergantung mood. Kalau lagi mood ya hatinya riak gembira. Kalau lagi ada istilah bad mood, istilahnya hati gak tepat. Maka kita selalu mohon kepada Allah hati yang istiqomah. Sudah, mungkin itu yang bisa kita pelajari. Kalau ada yang didiskusikan monggo. Saya kira cukup jelas ya. Intinya adalah kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa
menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dalam rangka kita itu menggapai rahmat Allah, ampunan Allah, dan kasih sayang Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang hanya berangan-angan tetapi tidak beramal. Yang kedua, kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala diberikan ketetapan hati, ketetapan iman, ketetapan Islam untuk selalu berada di atas jalan kebenaran, berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan untuk bisa menghindarkan diri kita dari fitnah-fitnah dunia. Itu yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Qawi ya Matin ya man bil ijabati jadir ya man ala kulli syai'in qadir. Hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa bashir. Ultuf bina fima jarat bihil maqadir wa tadbirna bi ahsani tadbir fi kulli khairi wa afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna